Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Angelica Santalian II dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental ini merupakan salah satu kata yang sering terdengar di telinga kita. Akan tetapi, apakah kalian paham? Atau apakah kalian mengerti apa itu kesehatan mental? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa tentram dan aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Saat kesehatan mental seseorang terganggu, orang tersebut akan cenderung mengalami kecemasan. Nah, mereka juga akan kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindak kejahatan. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani apabila sudah terjadi gangguan. Hal tersebut bertujuan agar orang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang dengan gangguan mental yang sudah lama dapat menimbulkan stres hingga depresi. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2021, menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia yang dialami remaja usia 15 tahun ke atas menunjukkan angka 6,1% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Masalah tentang kesehatan mental ternyata bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Misalnya saja, dengan adanya tindakan bullying dari teman sebaya, dan dampak bagi korban yang dibully itu bisa terasa hingga jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga seumur hidup. Tidak jarang korban bullying yang sudah tidak kuat dirundung melakukan bunuh diri atau membalas dendam dengan cara-cara yang tidak terduga. Bullying memang menjadi salah satu penyebab masalah mental bagi anak-anak atau remaja. Namun masih ada pula peristiwa lain yang turut memberikan dampak besar bagi korban yang mengalami masalah kesehatan mental. Misalnya saja kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, stres karena tekanan hidup atau pekerjaan, pelecehan, dan juga masalah lainnya. Jika terus dibiarkan, faktor-faktor tersebut bisa memengaruhi kualitas hidup seseorang dan mengakibatkan gangguan mental. Jika kita dihadapkan dengan korban yang mengalami masalah atau isu terkait kesehatan mental, jangan ragu untuk menawarkan bantuan. Dan apabila kita tidak bisa menolong secara langsung, setidaknya jangan abai dan berusahalah menjadi pendengar yang tidak menghakimi. Sebab bisa jadi hanya kitalah orang yang dipercaya yang mampu membuat mereka merasa lebih baik. Gejala lain juga yang dapat diamati adalah perubahan suasana hati yang terjadi secara tiba-tiba, baik dalam waktu lama maupun singkat. Kesulitan berkonsentrasi hingga penurunan berat badan pun menjadi gejala yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika kita mendapati seseorang menunjukkan gejala-gejala di atas, jangan ragu untuk segera menghubungi ahlinya dan tidak mendiagnosis hanya dengan melihat artikel atau tulisan-tulisan yang ada di internet. Sebab kita pasti sering mengambil kesimpulan sendiri dan ternyata kita salah menyimpulkannya. Dan seseorang dengan kesehatan mental yang baik akan mudah merasa bahagia, juga bersikap positif pada hal-hal yang dihadapinya. Mereka juga lebih mudah ketika diminta bangkit dari rasa kecewa, mempunyai hubungan yang sehat dengan rekan-rekannya, mampu melakukan aktivitas fisik secara maksimal, tidak menutup diri dari kegiatan sosialisasi, bisa tidur dengan nyenyak, dan juga perilaku positif lainnya.
Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental, bukan hanya di diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam diri kita dapat menjalani aktivitas hidup yang lebih baik. Jika kalian merasa memiliki tekanan mental, atau sedang stres, bahkan depresi, kalian dapat berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sungkan untuk bercerita, berkeluh kesah kepada teman atau kerabat, bahkan keluarga terdekat Anda. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial. Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri, selalu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kalian, dan juga yang paling penting, jangan lupa untuk beristirahat. Pastinya kita memiliki standar atau kemampuan akhir, sehingga kita harus beristirahat setelah melakukan aktivitas. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, baik sehat fisik maupun sehat mental. Setelah mendengar pemaparan terkait masalah kesehatan mental dan perbandingan antara orang yang mengalami gangguan kesehatan mental di atas, apakah kita akan terus diam saja? Atau apakah kita akan berusaha untuk berkontribusi untuk membantu mereka? Mari kita lakukan pertolongan sesuai dengan kapasitas masing-masing dan tidak abai pada isu kesehatan mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Bisa memberikan manfaat dan semangat agar kita semua menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, orang lain, dan juga orang-orang terdekat kita. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.